Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini kembali ada warga Jawa Timur ya, yang kali ini menyentil-nyentil kebijakan Kang Deddy begitu ya. Apa iri dengan kebijakan Jawa Barat begitu ya, sehingga berani menyentil Gubernur Jawa Barat ini ya. Ini dilakukan oleh salah satu komika semeton ya, yang bagaimana videonya langsung dirujak oleh para netizen. Ini menarik untuk kita review semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Vito Tidak Praja dari Malang, Jawa Timur. Senang sekali bisa tampil di Bandung karena ini ibu kota Jawa Barat. Saya tuh iri banget sama kalian, iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Putih-putih gitu. Ente pemilik KFC. Saya tuh ngikutin aktivitasnya di YouTube, kayak seru banget gitu, kayak terjun langsung ke lapangan, gitu, turun ke sungai, bertemu masyarakat. Tapi semakin lama saya nonton kayak semakin familiar. Sampai akhirnya saya mencapai kesimpulan, sekarang Jawa Barat sedang dipimpin oleh Mulyono Sunda. Mulyana. Kang Yana. Maju presiden Kang Yana. Nah itu semeton ya, salah satu komika dari Jawa Timur begitu ya, yang menyentil Kang Deddy. Ini menyangkut bandana, yang dimana kita tahu bahwa ikat kepala ini memang sangat familiar di Indonesia begitu. Saya rasa semua suku di Indonesia menggunakan ikat kepala begitu ya, menandakan identitas begitu, bahwa ikat kepala itu bukan sembarang ikat kepala lah semeton ya, punya filosofi yang tinggi di situ ya. Dan apa yang terjadi semeton ya, bahwa tentang ikat-ikat kepala ini membuat salah satu suku Badui ya, yang merasa tersinggung dengan pernyataan dari komika ini. Ikat kepala Sunda bukan bandana. Ikat kepala yang saya gunakan ini jenis Makutha Wangsa, yang sering digunakan sama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Merupakan warisan kebudayaan. Kendati ini dipopulerkan gitu oleh Kang Deddy, sekelas gubernur loh, mau mempromosikan gitu warisan kebudayaan Sunda, yang emang kita ketahui lah Kang Deddy ini sangat matang gitu dalam pemahaman kebudayaannya. Tapi ini merupakan warisan kebudayaan. Nah, baru-baru ini saya melihat ada seorang komedian sedang stand up gitu, menjadikan ikat kepala ini sebagai bahan lelucon, bahkan menyamakan dengan bandana yang dia sebut juga sering digunakan sama artis Atta Halilintar. Ini sesuatu yang menyedihkan sekaligus miris, menyakitkan. Motifnya mungkin dari awal saya cek sih ya kontennya, kritik ke KDM yang katanya sekaligus YouTuber aktif, gubernur satu-satunya di Indonesia sekaligus YouTuber aktif. Pernyataan dia mungkin itu bisa oke lah sebagai bahan kritik, tapi kalau menyamakan ikat kepala yang itu merupakan warisan kebudayaan dengan filosofinya yang mungkin dia tidak paham, ini sama sekali tidak lucu. Cik orang Sunda, teman-teman dari komunitas ikat Sunda terutama, aik dikumahakeun ieu budak. Nah itu semeton ya, bahwa benar ya, itu punya filosofi yang tinggi begitu. Ada anak sekarang mau apalagi dia itu mungkin kurang baca atau apalah, sehingga dipermainkan begitu budaya yang betul-betul ini menjadi filosofi begitu ya. Karena kalau kita lihat kembali lagi semeton ya, dari Sabang sampai Merauke itu masyarakat Indonesia ya identik dengan ikat kepala, yang dimana kalau kita tanya masing-masing daerah itu punya makna filosofi yang tinggi, hanya sekedar ikat kepala begitu. Tapi video tadi semeton ya, yang dimana video komika tadi langsung dirujak oleh para netizen semeton ya, yang dalam komentar di video itu. Seperti kakak Malofik ya, yang menyarankan bahwa
langsung menyertakan link salah satu sosial medianya untuk mari kita silaturahmi ke sana begitu ya. Dia aja silaturahmi ke IG-nya Brudak gitu bahasanya dari kakak Malafik ya. Kemudian ada juga dari Yudi GNW ya yang mengatakan Brudak Well ya orang bersilaturahmi ke komika orang terkenal tuh ya. Jadi banyak memang yang menyentil sekarang Kang Deddy begitu, karena kita tahu Kang Deddy ini kan sekarang lagi viral-viralnya begitu. Ya kalau viral ya harus numpang viral begitu ya, dengan menyentil, terus dengan mengkoreksi kebijakan, menyalahkan kebijakan, marah mengencam kebijakan. Itu tujuannya cuma satu, ikut-ikut viral lah ya. Ya kurang kreatif lah ya, sehingga harus nyenggol-nyenggol orang begitu, orang viral untuk ikut viral begitu ya. Kemudian ada juga di Undas ya. Ini bisa masuk ranah pidana lo katanya. Soalnya ikat kepala itu bagian dari tradisi kebudayaan Sunda ya. Kayak lagi tapi Undasnya bukan hanya tradisi kebudayaan Sunda. Tradisi kebudayaan hampir di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia masing-masing suku itu mempunyai pasti mempunyai ikat kepala yang filosofinya tinggi sekali begitu. Ya, karena di daerah saya saja ikat kepala itu ikatannya simpulnya itu kan punya makna begitu yang tinggi begitu, yang dimana ya itu dia kalau kepala kurang diikat, kurang dijaga, ya omongannya seperti itu begitu, main terobos, main gas saja. Tapi filosofinya ketika kepala pikiran diikat sehingga keluarlah bahasa-bahasa santun, bahasa-bahasa yang bijak begitu, bukan bahasa-bahasa mencemooh gitu ya. Kemudian ada juga nih ya dari Muhammad Andrea yang mengatakan roasting itu setahuku harus ada izin dari di roasting dulu, benar ya? Kalau kayak gini Pak Deddy nggak senang bisa pidana sih, bener ya. Karena kalau komika-komika senior sana bener ya, kalau merosting itu harus ngizin dulu. Bahkan komika yang senior sana meriset dulu begitu ya. Sehingga hasil risetannya itu nanti akan dikasih dulu ke yang mau di roasting. Kalau ada izin dari yang di roasting baru komika-komika akan merosting. Itu etikanya begitu. Dan para senior sudah paham loh, sudah tahu. Jadi kalau ada bahasa seperti itu, ya kalau tidak ada izin dari Kang Deddy, ya itu dia bisa nanti Kang Deddy keberatan dan bisa melaporkan juga ya. Kemudian ada Edi 69. Udah menghina gubernur, aing malah diundang ke Bandung, bener ya? Dan dapat sambutan tepuk tangan dari penonton mayoritas orang Bandung. Ini benar-benar penghinaan kepada KDM dan budaya Sunda, betul ya? Budaya Sunda. Kalau kita lihat budaya Sunda saja ya, bisa kita lihat dari nada bicaranya orang Sunda itu kan itu halus lembut, ya. Jadi apalagi yang lain begitu. Sekedar ucapan bahasa saja memang tertata dengan halus dan lembut. Apalagi menghina sekarang ikat kepala ya. Kemudian ada juga nih ya dari Gilits ya. Susah memang kalau hatinya sudah diiringi dengki itu katanya. Inilah contoh memecah belah bangsa, penyebar aura negatif, nyari panggung kok dari menghujat. Jauh dari kata entertainer, bener ya. Harus belajar lagi dari para komika-komika senior begitu. Seperti Bang Mongol ya. Bang Mongol itu asli dia ya. Kalau merosting bahasanya bagus dan bahasanya itu kelasnya luar biasa begitu, tapi lucu begitu, tanpa menyinggung, tanpa menghujat, tanpa apalah. Dan banyak sekali komika-komika di sana yang bisa dijadiin contoh begitu ya, biar tidak sembarangan dalam berucap begitu. Ya banyak belajar lagi ya. Jangan hanya sekedar kita mau tertawa begitu ya, buat orang tertawa kita ngejatuhin orang ya. Dan ada juga Semeton ya yang mengomentari video tadi, yang ini juga keberatan dengan video terkait ikat kepala itu ya. Ini dia. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Mas, itu yang dipakai Pak Deddy Mulyadi, ikat yang di kepala itu ciri khas orang Sunda, Mas. Jangan disama-samakan dengan ikatnya Atta Halilintar. Hati-hati aja, Mas. Kalau mau ngerosting ya ngerosting. Cuman yang jangan nyenggol-nyenggol ciri khas orang Sunda. Sok barudak, tonton we video aslinya kos kumaha lah. Ulah sok nyenggol-nyenggol orang Sunda we intina mah kitunya. Kompakeun orang Sunda kos kumaha hudang. Sok orang Sunda hudang. Zaman sekarang nih ya, mahasiswa, ukuran dia itu cerdas, dia itu hebat, dia itu akademis, kalau sudah berani kritik pejabat. Udahlah itu dibilang keren aja. Mereka tuh mau niru-niru demokrasi ala Amerika, ya kan? Padahal Cina itu maju pakai ideologi komunis ala Cina.
kemudian Jepang, dia maju pakai ideologi demokrasi ala Jepang, begitu loh. Lah ini ya ampun, biar kelihatan keren, sampai menghina, merendahkan ikatnya orang Sunda, budaya orang Sunda. Value lu apa sebagai mahasiswa, sebagai komika? Cuma pengen diketawain orang, pengen terkenal, pengen dapet duit. Masa value lu serendah itu sih, sampai harus mengorbankan, merendahkan budaya orang Sunda? Mahasiswa zaman sekarang nih loh, mahasiswa apa mahasewa? Komika ini sebut Jawa Barat dipimpin oleh gubernur YouTuber. Bahkan Kang Deddy disebut mirip seperti Atta Halilintar karena sama-sama pakai penutup kepala. Karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Hey Mas Vito dan siapapun yang selalu bilang Kang Deddy adalah gubernur konten. Kalian ngapain sih ngomentari orang yang lagi kerja? Noh, banyak pejabat yang nggak kerja. Kritik dan komentar dong. Oh ya, kalau kritik Kang Deddy kan sekalian bisa numpang tenar, bisa viral terus banyak diundang sana-sini. Sementara kalau ngeritik pejabat yang nggak kerja, ya mana bisa viral. Bener gak Sob? Tapi sebenarnya Semeton ya, ada juga sih sebelum komika itu, ada juga sih presenter TV ya, salah satu presenter TV yang juga sedikit menyenggol-nyenggol ini ya kebijakan sekarang dilakukan oleh Kang Deddy begitu. Ya begitulah kira-kira Semeton ya kualitas dari masyarakat kita begitu. Ya nggak kerja marah, orang kerja sekarang disindir-sindir begitu ya. Apa sih maunya begitu ya? Jangan salahkan satu negara, satu bangsa nanti nggak maju-maju, masyarakatnya seperti kita ini yang begini matanya begitu ya. Orang mau melakukan serba salah, pejabat-pejabat kita ini, orang kerja dikritik, nggak kerja juga dikritik begitu. Maunya apa begitu gitu ya. Ini dia videonya Semeton. Geng motor, tukang tawuran, anak insom, semua barengan dikumpulin satu tempat. Apa iya pulang-pulang langsung well behave? Atau nanti justru malah bikin geng baru? Nama gengnya All Star Kenakalan. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat nggak lagi dipanggil guru BK, tapi langsung dilatih tentara. Katanya biar disiplin, nggak banyak gaya dan lebih punya jiwa bela negara. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Gimana? Pertanyaannya, spek anak nakal tuh gimana? Banyak lah, nggak cuma tawuran, geng motor, bolos, mabuk. Ats nggak nih? Kalau penonton mah nakalnya paling umpetin sendal nenek. Para bocil yang suka push rank Mobile Legends sampai subuh juga termasuk tuh. Jadi siap-siap aja habis push rank, paginya push up. Nggak bisa AFK lagi. Intinya program pendidikan militer ini bisa mengubah anak tongkrongan jadi anak binaan. Tentu kita positif thinking aja ya. Kalau TNI belum bisa sepenuhnya kembali ke barak, minimal diwakilin anak sekolah yang kembali ke barak. Program Gubernur Jabar ini kayak tren outfit kekinian. Pemkab dan Pemkot di Jabar langsung gercep ikutan. Bahkan ditiru sama wali kota Singkawang yang bakal kirim anak balap liar untuk dapat pembinaan. Siap-siap tuh tidur bareng knalpot. Digas-gas dah. Gimana lagunya? Numpang. Gak kuat saya beneran. Numpak RX King. Teng. Oh gitu ya lagunya ya. Maklum anak Gen Z, generasi Zoro, Antonio Banderas. Kita lanjut ya. Anak sekolah sekarang sudah puyeng gara-gara PR numpuk, Google Form tiap hari, belum lagi disuruh bikin PPT. Sekarang ditambah pelajaran baris berbaris, push up, dan bangun pagi. Bukannya refresh, tambah stres. Aku overthinking, ingin healing ke barak. Meski mendapat dukungan Pemda, bahkan bakal ditiru Pemkot provinsi lain, program ini juga mendapat kritik keras dari Komnas HAM yang menilai program ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu pengamat pendidikan menilai program ini bisa jadi stigmatisasi. Karena begitu anak balik ke sekolah bukan disambut perubahan, tapi dicap kenakalan. Apalagi mungkin bisa dikucilkan. Dikhawatirkan juga anak-anak nakal yang dikirim ke barak justru bisa menimbulkan geng baru. Bayangin aja nih ya, geng motor,
tukang tawuran, anak insom, semua barengan dikumpulin satu tempat. Apa iya pulang-pulang langsung well behave? Atau nanti justru malah bikin geng baru? Nama gengnya All Star Kenakalan. Gani. Disiplin itu penting, tapi anak nakal itu bukan musuh negara. Mereka butuh pendekatan, bukan tekanan. Jangan sampai trauma dibungkus dengan kata-kata pembinaan. Itu sama aja kayak gebetan yang bilang, jam 11 malam aku nganter mama dulu ya ambil rapor adek. Gak taunya tembak langit. Gimana lagunya? Udah. Susah juga cari duit ya. Kalau semua yang nakal dimasukin barak, kita bingung milih bina anaknya atau pejabatnya sekalian. Kalau yang bolos sekolah aja dikirim ke barak untuk pembinaan, jangan sampai yang suka bolos janji kampanye malah dapat promosi jabatan. Nonton ya, iri saja ya, curiga saja kerjanya. Generasi Zoro dia bilang ya, generasi Zoro memang mungkin seperti itu ya. Kerjanya cuma negative thinking saja kan. Seperti kalau kita lihat komenan dari video tadi Smeton ya. Sekarang kita tahu kan mana media yang mendukung kemajuan Indonesia dan mana yang tidak. Mereka hanya ada kepentingan uang saja. Nah, itu dia ya, kapok loh ya. Kemudian host bawa ke barak Pak Deddy. Nah, host-host seperti ini. Jadi ada pengembangan yang dilakukan oleh Kang Deddy besok Smeton ya. Setelah anak ini akan menyisir ke orang lebih dewasa. Dan yang atas lagi ya host begitu ya. Host-host kayak gini nih perlu dimasukkan juga tentang pembinaan sopan santun begitu ya. Pembinaan akhlak dan etika begitu sehingga tidak terlalu kerjaannya negatif thinking ya, biar hatinya bersih ya, pikiran juga bersih, pakai ikat kepala biar bersih ya. Kemudian ada juga dari seminar OIS yang mengatakan ini orang mainnya baru nyampe halaman tuh ya, coba datang langsung ke barak. Mereka sekarang mengikuti ujian sekolah, di situ hadir dari KPI, psikolog, dari Diknas, dari beberapa guru pengajar. Ada ini orang kocak bener. Itu yang terjadi ya. Bahwa sekarang kalau kita lihat memang ya, kalau bahasanya memang dikirim ke barak, tapi di situ didampingi juga oleh gurunya, psikolog juga di situ didampingi juga, sehingga tidak mengganggu pelajaran sekolahnya. Tapi yang menarik Smeton ya, ketika sekarang siswanya setuju, senang, happy di situ. Orang tuanya bahkan menawarkan anaknya begitu ya, karena mungkin tidak bisa menerima mungkin ya arahan dari orang tuanya sehingga dimasukkan ke situ. Orang tuanya ikhlas, ridho, rela begitu anaknya di situ. Kemudian Pemkotnya juga rela, ridho, bupatinya rela, gubernurnya rela. Nah sekarang yang jadi masalah kok Anda yang tidak rela begitu ya, Anda kok yang tidak setuju begitu. Kecuali memang anak itu seperti yang disampaikan kemarin oleh Menteri HAM itu mendapatkan mungkin hukuman fisik dan sebagainya. Mungkin itu masuk dalam pelanggaran HAM. Tapi ketika sekarang anak nakal yang disebut nakal begitu ya, dibina biar disiplin, tepat waktu, disiplin waktu. Loh kalian kok ngeyel begitu. Maksudnya dimasukkan ke barak itu biar tidak seperti kalian yang tidak tahu diri, tidak tahu etika. Bahasanya ya tidak dipikirkan langsung keluar begitu. Harus tahu diri juga di mana kita harus berbicara, dengan siapa kita berbicara ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan Smeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.